Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan cara menggunakan toolbar-toolbar yang ada di GeoGebra Classic versi 6. Nah, perlu diketahui teman-teman, sebelum kita masuk ke pembahasan, jadi GeoGebra ini memiliki beberapa pilihan bahasa saat proses instalasi. Nah, tapi tidak ada pilihan untuk bahasa Indonesia. Nah, jadi pada saat proses instalasi ini, saya memilih bahasa Inggris ya, karena yang lebih mudah juga. Nah, selain itu, GeoGebra juga membekali user atau penggunanya memberikan step by step atau langkah-langkah cara menggunakan toolbar ini. Nah, contoh misalkan nih, saya arahkan kursornya pada titik. Nah, ini saya arahkan, maka bisa dilihat di layar ada kotakan hitam. Ini adalah langkah-langkah cara menggunakan toolbar tersebut. Misalkan ini saya arahkan pada point. Point ini bahasa Inggrisnya titik. Nah, saya klik, maka di sini ada langkah-langkahnya. Select position or line, function or curve. Nah, ini maksudnya adalah posisikan titik tersebut di sembarang worksheet ini, atau misalkan jika teman-teman sudah membuat garis dan garis itu tanpa titik koordinat, maka arahkan saja kursor tersebut pada garisnya. Nah, maka nanti akan terlihat titik koordinatnya berapa. Nah, karena di worksheet atau lembar kerja saya ini masih kosong, jadi saya tempatkan sembarang di bagian sembarang ya. Misalkan saya klik di sini, tinggal klik saja. Nah, maka akan terbentuk satu titik bernama titik A. Nah, titik A ini mempunyai koordinat negatif 4,2. Nih, koordinat x-nya itu negatif 4, y-nya 2. Nah, ini untuk yang point atau titik. Nah, di point ini juga ada beberapa elemen yang lain. Ada point on object atau titik pada suatu objek, kemudian attach atau detach point, intersect, kemudian midpoint atau center, ini titik tengah ya, kemudian complex number dan lain sebagainya. Ini di sini berguna untuk membuat titik ya, lebih mengarah di situ. Nah, kemudian selanjutnya ini ada line. Line ini garis ya. Bahasa Inggrisnya garis itu line. Kemudian segmen, segmen ini ruas garis. Kemudian segmen with given length. Kemudian ray atau sinar, polyline, vector, kemudian vector from point. Nah, ini kan berfungsi untuk membuat garis. Oke, kita langsung praktekkan saja. Nah, sama seperti yang saya jelaskan tadi, jika kita mengarahkan kursor ke salah satu toolbar, maka akan muncul kotak hitam. Nah, kotak hitam ini adalah step by step atau langkah untuk membuat toolbar tersebut. Nah, di sini saya mengarahkan ke line. Nah, maka select two points or position. Nah, kita arahkan saja dengan membuat dua titik tersebut untuk membuat garis nantinya. Oke, saya klik dulu. Nah, ini select two points. Kita tempatkan dulu nih mau di mana. Nah, misalkan saya klik di sini, kita buat dua titik dulu. Nah, ini terbentuk titik B. Kemudian kita arahkan nih garisnya. Kita mau ke titik mana untuk membuat garisnya. Misalkan di sini. Nah, terbentuk titik C. Nah, titik B ini memiliki koordinat X negatif 7 dan Y negatif 3. Kemudian titik C-nya yaitu negatif 3, negatif 1. Nah, ketika kita membuat garis, maka secara otomatis di dalam kotak algebra atau kotak aljabar ini terbentuk persamaan garis negatif X plus 2Y sama dengan 1. Nah, ini untuk garis ya. Kemudian selanjutnya ada perpendicular line, ini adalah garis tegak lurus. Nah, ini di sini juga ada langkah-langkahnya di kotak hitam ini. Kemudian parallel line, ini adalah garis sejajar. Kemudian perpendicular bisector, angle bisector, ini adalah garis bagi ya. Kemudian tangents, polar or diameter line, base fit line, ini ada locus juga. Nah, kemudian ini ada polygon. Nah, polygon di sini untuk membuat bangun yang berbentuk dua dimensi.
Ini ada poligon, kemudian regular polygon, ini adalah sisi banyak yang mempunyai panjang sisinya sama, sisi banyak beraturan ya, bisa disebut itu. Kemudian rigid polygon, vektor polygon. Nah, misalkan nih saya mau membuat sisi 8 yang beraturan, dalam artian panjang sisinya itu sama semua. Ini saya klik dulu regular polygon. Nah, di sini ada kotaknya, select 2 points then enter number of vertices. Nah, kita tempatkan 2 titik dulu, kemudian nanti kita isikan berapa panjang sisi yang kita mau, misalkan panjang sisinya 2 gitu. Nah, kita klik dulu. Nah, kita buat di sini ya, misalkan kita buat 2 titik dulu. Nah, ini titik yang pertama, kemudian kita mau panjang sisinya berapa, misalkan 3 ya. Ini panjang sisinya 3, kita klik saja. Nah, nanti akan muncul kotak vertis. Nah, ini kita mau berapa sisi, kan kita tadi mau sisi 8 ya. Nah, ini kita hapus, ganti 8. Nah, kemudian tekan enter atau OK, enter. Nah, terbentuklah sisi 8 yang beraturan dengan panjang sisi adalah 3. Nah, bisa ini saya kecilkan tampilannya seperti ini tampilannya. Oke, nah ini ada keterangannya juga di dalam kotak algebra atau kotak aljabarnya ini. Seperti ini. Kemudian selanjutnya ini ada lingkaran dan bagian-bagiannya. Ini circle with center through point, ini lingkaran dengan pusat dan 1 titik. Kemudian circle ini lingkaran dengan titik pusat center ini dan radius jari-jarinya berapa gitu. Nah, kemudian kompas, kemudian ada juga circle through 3 points atau lingkaran dengan 3 titik, dan semicircle ini setengah lingkaran, dan lain sebagainya. Ini ada banyak. Kemudian kita coba salah satunya. Di sini saya mau membuat yang ini, circle with center through point. Nah, ini saya arahkan di sini saja. Kita arahkan saja ke mana? Misalkan nih, kita klik. Nah, oke. Nah, ini tinggal di zoom saja. Mau besar atau kecil. Misalkan nih, saya segini ya. Misalkan ukurannya segini. Nah, lepaskan saja. Nah, sudah terbentuk titik, 2 titik pusat, yaitu L, kemudian ini titiknya M. Nah, selain itu, GeoGebra juga langsung secara otomatis menunjukkan persamaan lingkarannya. Nah, ini persamaan lingkarannya adalah X min 4,29 kuadrat plus Y plus 2,01 kuadrat sama dengan 13,77. Nah, ini. Kemudian berikutnya ada elips. Nih, ada elips, hiperbola, parabola, kemudian ada konik dengan 5 poin. Oke. Nah, ini untuk membuat elips. Nah, ini di elips ini juga sama, ada step by step atau langkah-langkahnya. Kemudian berikutnya ada angle. Nah, angle ini tujuannya atau berfungsi untuk membuat sudut. Nah, ini angle ini ada bagian-bagiannya, ada angle, kemudian angle with given size, kemudian distance or length. Distance itu jaraknya itu satuannya di sini cm. Kemudian area itu bahasa Inggrisnya dari luas. Ini satuannya cm persegi. Kemudian slope, list, relation, function, inspector. Nah, ini. Nah, di sini saya mau mencoba salah satu, yaitu angle. Nah, untuk mencari angle ya, maksudnya kita harus membentuk sebuah sudut dulu. Ini saya untuk membuat sudut saya gunakan segmen atau ruas garis dulu, ruas garisnya. Misalkan di sini ya. Ini saya buat di sini. Kemudian misalkan di sini, dan dari sini tarik ke sini. Misalkan ini. Nah,
Ini terbentuk sudut NOP dengan ruas garisnya ini, NO ini P, kemudian OP. Nah, sekarang karena kita mau mencari angle, kita arahkan kursor ke toolbar angle. Nah, ini ada perintahnya nih. Select 3 points, arahkan kursor pada 3 titik NOP ini, or ini saya tampilkan kembali, or 2 lines, atau arahkan sudut ini pada ruas garisnya, 2 ruas garis ini. Nah, untuk mempermudah saya arahkan kursor ke 2 garis ini saja. Kita klik, kemudian yang garis OP juga kita klik. Nah, maka secara otomatis akan terbentuk sudutnya. Nah, ini alfanya sama dengan 313,52 derajat. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya, ini ada reflect about line. Reflect itu adalah bayangan ya. Ini reflect about line ini bayangan terhadap garis. Kemudian reflect about point atau bayangan terhadap titik. Kemudian reflect about circle, ini bayangan terhadap lingkaran. Kemudian rotate round point, ini rotasi di sekitar titik. Kemudian translate by vector, ini translasi ya. Kemudian dilate from point, ini dilatasi terhadap titik. Nah, ini GeoGebra ini juga berkaitan dengan transformasi. Jadi kalau mau mengembangkan transformasi atau menyelesaikan masalah transformasi geometri ini bisa menggunakan GeoGebra, baik GeoGebra klasik versi 5 maupun GeoGebra klasik versi 6. Kemudian berikutnya ini ada ini untuk keterangan ya, ini ada slider, kemudian ini untuk teks, ini untuk memberi keterangan, kemudian image, button ini tombol ya, ini checkbox, input box, ini sebenarnya untuk misalkan GeoGebra ini digunakan sebagai media pembelajaran, nah maka ini menggunakan toolbar yang ini. Nah, ini bisa untuk memberikan teks. Jadi untuk mempermudah pemahaman siswa karena ada keterangan-keterangan di sebelah dari bidang tersebut. Kemudian ini ada move graphics view, zoom in, ini untuk memperbesar ya, kemudian zoom out, kemudian ada show atau hide object, ini untuk menunjukkan atau menyembunyikan objek, kemudian show atau hide label, ini untuk menyembunyikan atau menunjukkan labelnya, kemudian ada delete, copy visual style. Nah, ini more graphic view, ini untuk mengarahkan ke bidang yang kita buat, ke bidang, ke sudut, atau ke yang lainnya. Berikutnya, saya akan sharing bagaimana cara membuat grafik fungsi pada GeoGebra. Nah, sebelum kita membuat grafik fungsi ini, kita harus menginputkan terlebih dahulu persamaan grafiknya. Nah, untuk menginputnya, kita input di sini, di kotak algebra ini atau kotak aljabar, kita klik saja. Nah, persamaan grafik fungsi itu kan fx. Nah, yang pertama mau saya buat ini adalah grafik fungsi linier. Maka fx sama dengan x plus 3. Enter. Nah, maka terbentuk grafik fungsi linearnya. Kemudian bagaimana kalau misalkan kita mau membuat grafik fungsi kuadrat? Sama ya, maka kita input dulu persamaan grafiknya fx sama dengan x kuadrat. Karena persamaan kuadrat ya, maka x kuadrat plus 5 ini misalkan. Kemudian kita tekan enter. Enter. Nah, ini sudah terbentuk grafik fungsi linearnya. Ini saya kecilkan supaya jelas. Ini adalah tampilan grafik fungsi kuadratnya. Nah, kalau misalkan kita mau mengetahui grafik fungsi kosinus misalkan, nah kita juga harus input dulu persamaannya. Fx sama dengan cos. Cos ini kosinus ya. Nah, ini ada beberapa pilihan, ada cos x, cos integral, kosekan, dan lain sebagainya. Nah, ini kita pilih yang paling atas, yang cos x. Kemudian kita ganti dengan X. Nah, maka kita tekan enter.
Nah, ini akan terbentuk. Ini saya zoom dulu supaya jelas. Nah, ini adalah grafik fungsi dari kosinus X. Di dalam GeoGebra juga memfasilitasi penggunanya untuk bisa membuat 3D graphics atau bangun ruang ya. Ini fungsinya untuk membuat bangun ruang, contohnya kubus, balok, prisma, tabung, silinder, dan lain sebagainya. Nah, ini saya mau mempraktikkan langsung toolbar dari 3D graphics. Ini saya klik dulu. Oke, nah yang fungsi ini kosinus saya hapus dulu, delete. Oke, nah ini adalah tampilan dari 3D graphics. Ini adalah worksheet atau lembar kerja 3D graphics. Nah, untuk toolbarnya yang tadi itu masih utuh, hanya saja ketambahan bangun ruang. Nih, contohnya ada piramid, prisma, kemudian tabung, silinder, itu kan tabung, silinder, kemudian kubus, tetrahedron, net ini bahasa Inggris dari jaring-jaring ya. Oke, nanti saya akan mempraktekkan juga. Oke, sekarang kita akan praktik membuat cube. Cube ini bahasa Inggris dari kubus. Oke, kita klik. Nah, letakkan saja di mana sembarang. Misalkan di sini dan di sini. Nah, otomatis kubusnya akan terbentuk. Nah, kelebihan dari GeoGebra kalau digunakan dalam pembelajaran matematika ini enak. Kenapa? Karena dapat diputar-putar sehingga siswa tahu tentang bangun ruangnya. Ini misalkan kubus. Nah, ini kan kelihatan semua sisi-sisinya. Jadi, lebih mudah juga untuk pemahaman siswa dan mudah juga gurunya untuk menjelaskan. Nah, seperti ini. Nah, ini juga bisa diputar secara otomatis. Kecepatannya tergantung kita ya yang menggerakkan. Ini mau lambat atau cepat. Nah, seperti ini. Jadi kelihatan semua bentuknya. Seperti ini. Nah, kemudian bagaimana kalau kita mau mengetahui asal-muasal dari kubus ini? Nah, maka kan kita juga harus perlu jaring-jaring. Nah, untuk membuat jaring-jaring, kita klik di sini. Nah, ini ada toolbar net. Net ini jaring-jaring ya. Kita klik saja, kemudian arahkan pada bangun ruangnya. Ini kan bangun ruangnya berupa kubus. Arahkan saja di mana saja. Yang penting mengarah pada kubus ini. Kita klik. Nah, otomatis akan terbentuk. Nah, karena worksheet saya ini tersambung 2 dimensi dan 3 dimensi, maka secara otomatis di dalam tampilan 2 dimensi juga akan terbentuk jaring-jaring kubusnya. Hanya saja tidak bisa digerakkan ya karena ini 2 dimensi. Nah, ini saya akan bahas yang 3 dimensi ini. Kalau digerak-gerakkan, nah ini seperti ini lebih jelas lagi jaring-jaringnya. Nah, seperti ini. Nah, seperti ini ya. Nah, jaring-jaring di dalam GeoGebra ini juga bisa digerakkan loh. Nah, ini coba dilihat pada kotak algebra atau aljabar ini. Nah, ini kita turunkan saja menjadi 0. Nah, ini maka akan secara otomatis menutup pelan-pelan. Karena ini sampai 0 maka akan menutup. Nah, ini jika digunakan dalam pembelajaran matematika pada materi bangun ruang, ini akan memudahkan pemahaman siswa nih. Karena siswa mengetahui asal-asal dari bangun ruang tersebut. Nah, seperti ini ya contohnya. Nah, seperti ini. Oke. Nah, sekian sharing session, yaitu ngopi atau ngobrol pintar tentang GeoGebra, mulai dari pengenalan GeoGebra, kemudian perbedaan GeoGebra klasik versi 5 dan GeoGebra klasik versi 6, kemudian tampilan-tampilan di dalam GeoGebra, cara menggunakan
toolbar-toolbar di dalam GeoGebra, dan sampai pada ini 3D graphics atau untuk membuat bangun ruang ya. Kemudian bisa sampai ini jaring-jaring, kemudian grafik fungsi. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat ya buat teman-teman semua.